Anda kembali bergabung di Forum Christian. Jadi Bu Diah, kalau ditanya sudahkah keadilan gender terwujud di Indonesia, apa jawaban Bu Diah? Kita masih ingin lebih baik. Karena saya perhatikan di angka gender gap, kesenjangan gender tuh pertumbuhannya di IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia, pertumbuhan IPM perempuan memang lebih rendah daripada laki-laki. Nah ini yang disampaikan dalam sebuah rapat oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan, dan itu tiba-tiba membuat saya sadar ya dalam rapat itu, wah berarti banyak sekali memang kita masih harus terus melakukan review terhadap pendekatan-pendekatan program atau konstruksi kebijakan termasuk anggaran untuk perempuan. Apakah anggaran misalnya untuk perempuan itu bisa memperkecil gender gap? Nah ini kan bicara pendekatan, bukan hanya sejumlah uang tapi juga strategi pembangunan. Bagaimana supaya indeks pembangunan manusia perempuan juga tidak ketinggalan dengan indeks pembangunan manusia laki-laki. Itu terkait betul dengan kualitas dari perempuannya. Kayak misalnya apapun itu ya, COVID gitu kan, ternyata anak sekolah yang berhenti itu lebih banyak perempuan karena keterbatasan biaya daripada laki-laki. Nah ini kan bicara apakah gender gap masih ada, kenyataannya masih. Nah itu yang seringkali kita temukan dalam berbagai persoalan yang kita bahas ya di parlemen, ya ternyata kesenjangan gender itu masih ada gitu loh. Terlepas dari banyak sekali achievement, kemajuan yang dicapai oleh perempuan, tapi masih banyak kesenjangan atau masih ada kesenjangan itu masih ada, Mbak. Itu setelah 117 tahun RA Kartini tiada. Kalau ditanya ke Ibu Utami, sudahkah keadilan gender terwujud Ibu dengan perjuangan Ibu? Ini konsisten betul mengawal lembaga pemasyarakatan. Ibu jawabannya apa? Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Diah, mesti perlu penguatan kembali. Jujur saja, saya termasuk salah satu perempuan yang beruntung, tapi kita melihat masih banyak perempuan yang juga perlu diberi semangat untuk juga bisa diberdayakan ya. Perlu diberdayakan. Kadang-kadang jujur punya kesempatan yang sama, tapi karena ada tanggung jawab lain yang harus diemban, yang bersangkutan tidak berani melangkah lebih jauh. Kemudian harus memilih gitu ya. Betul. Nah, pilihan-pilihan inilah yang pada akhirnya menyebabkan perempuan sering tidak bisa sampai ke puncak karir. Contoh misalnya di ASN itu ketika di awal itu jumlah perempuannya lebih besar daripada laki-laki. Misalnya ini 4 juta lebih, perempuan itu berada di 2.157.000. Pria lebih rendah, tapi begitu berjalannya waktu menapak karir, biasanya perempuan tertinggal. Ketertinggalan perempuan ini bisa karena pilihannya, berikut juga faktor tanggung jawab dia sebagai perempuan yang tidak bisa dilepaskan adalah kodratnya mengandung dan menyusui. Oleh karenanya pemerintah memang perlu, atau kita semua juga perlu memberikan kesempatan, misalnya tetap bisa menyusui, tetap bisa hamil dengan tetap dalam kondisi yang sehat, tidak ada diskriminasi, tapi diberi atensi gitu. Atensinya artinya gini, tidak dikasihani, tapi memang Anda ada kebutuhan khusus. Betul. Sedang juga melakukan pengabdian untuk bangsa dan negara dengan melahirkan kader-kader yang baik. Ini kalau sampai perempuan nggak mau hamil kan nanti dunia sepi nih, nggak ada bayi-bayi lagi. Jadi mesti ada perhatian supaya bisa mempunyai kesempatan yang sama. Ya itu saja sih sebenarnya. Ini data, saya bicara data. ASN pada waktu di level bawah itu jumlahnya perempuan lebih banyak. Begitu meningkat sampai eselon 4, 3, 2, udah mulai berguguran. Apalagi 1 gitu. Dari 290-an eselon 1 itu jumlah eselon 1 perempuan saat ini sekitar 86-an.
Jadi kalau bicara kuota, pasti bukan kuota. Kalau apa namanya, jabatan ini bukan kuota, kompetensi, kinerja, dan ada faktor-faktor yang pendukung sanggup lain atau gitu tidak ya. gitu, sanggup tidak untuk Jadi kompetisi terbuka sebenarnya betul, ya. betul itu barangkali. Jadi perlu ada perhatian dari kita semuanya. Perhatian Izinkan misalnya sedang hamil gitu, beri ruang yang memadai. Sedang menyusui ada ruang untuk menyusui. Betul. Nah ini sudah sih Ibu Menteri sebelum ini Kementerian PPPA sudah mengatensi itu. Tapi memang butuh komitmen dari akselerasi agar itu bisa berlaku di semua lini. Itu. Biasanya Ibu Utami, Ibu Diah, para narasumber itu saya harapkan menulis di buku Forum Christian. Tapi Ibu Diah saja kayaknya yang nulis. Ibu Utami tampaknya saya mohon izin untuk memberi tugas lain. Ibu boleh menyiapkan puisi untuk kami di hari spesial Hari Kartini untuk bisa menyemangati semua perempuan yang menonton Forum Christian. Saya persilakan kepada Ibu sudah menyiapkan puisinya. Siap. Silakan Ibu Utami. Engkaulah perempuan yang tak nyaman dengan kenyamanan. Engkau dobrak tradisi yang mengatasnamakan keningratan. Kenikmatan dalam pujian sebagai bangsawan engkau tanggalkan. Kebahagiaan yang semu engkau abaikan. Kala itu usiamu masih sangat belia. Pun dalam tradisi pingitan yang nyata. Ragamu dibelenggu dalam batasan area. Namun jiwamu tetap engkau biarkan mengembara. Resahmu akan nasib perempuan kau tuangkan dalam kata. Terangkai dalam kalimat dan frasa setara. Harapmu perempuan bisa berdaya membangun bangsa dan negara. Engkau paparkan tentang ketidakadilan. Engkau ungkapkan keinginanmu untuk kesetaraan. Engkau narasikan tentang kemandirian perempuan. Dan buah pikiranmu harus bisa direalisasikan. Semboyanmu hanya 2 kata, aku mau. Kata itu menjadi pemantik semangatmu untuk terus maju. Segala daya engkau kerahkan menjadi upayamu. Dan akhirnya sekolah perempuan dapat berdiri kala itu. Tak heran, karena maumu dengan apik engkau rencanakan. Strategi yang baik engkau jalankan. Implementasi yang menarik engkau wujudkan. Ibu Kartini, eksistensimu abadi hingga saat ini. Engkau ajarkan kami bertutur membangun komunikasi. Engkau ajarkan kami melebur dalam kolaborasi. Engkau ajarkan kami menyelesaikan masalah dengan solusi. Ibu Kartini, engkaulah penyelamat kami. Pintamu, teruslah bermimpi selama dapat bermimpi. Melalui mimpi semua akan mungkin terjadi. Karena tanpa mimpi, apalah jadinya hidup ini. Kami kenang jasamu dalam doa dan rindu. Izinkan kata-kata menyemangati untuk menjadi perempuan mampu dan maju. Katamu, dan biarkan saya tiada beruntung sampai ke ujung jalan itu. Meskipun patah di tengah jalan, saya akan mati dengan rasa berbahagia. Karena jalannya sudah terbuka, dan saya ada turut membantu mengadakan jalan yang menuju ke tempat perempuan bumi putra merdeka dan berdiri sendiri. Terima kasih. Merdeka dan berdiri sendiri.
Terima kasih sudah menyemangati. Ibu Dia berkenan untuk menuliskan kata-kata yang semoga menginspirasi semua perempuan yang menyaksikan forum ini. Melanjutkan puisinya ini. Kalimatnya Kartini ya. Kartini. Terima kasih Ibu Dia, terima kasih Bu Utami. Pemirsa, resonansi pemikiran Kartini menggetarkan jiwa perempuan. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Saat ini kita sudah beroleh emansipasi. Mari para puan dimanapun Anda berada, kita warnai dengan banyak kontribusi. Saya Christian Grich, terima kasih sudah menyaksikan forum ini. Saya berharap bisa bertemu kembali dengan Anda Rabu depan setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.